الرحيم Alhamdulillahilladzi an'ama alaina min ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidu waladi adam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Ittihad yang saya muliakan, pagi ini saya akan membahas tahun baru Hijriyah. Kita sekarang sudah berada di tahun baru 1447 Hijriyah. Tahun baru Hijriyah ini adalah momen istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia, di kantor-kantor pemerintahan, di pondok-pondok pesantren, termasuk mohon maaf di pondok pesantren Al-Mukarrim Kiara Boneng Tasikmalaya. Malam Sabtu kemarin saya mendapat kiriman video peringatan Tahun Baru Islam. Ibu-ibu di sana sibuk bakar-bakar ikan di kampung. Kemudian pengasuh ponpes memberikan mauidhah hasanah, mengulas sekitar tahun baru Islam di depan para jamaah dan para santri. Begitu juga di sini di masjid ini saya ingin mengajak para jamaah salat subuh untuk melihat kembali sejarah penanggalan dan nama-nama bulan dalam kalender Islam yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan dan identitas umat muslim. Pertama, tentang sejarah penanggalan Hijriyah. Sistem penanggalan kalender Hijriyah dengan rotasi bulan diabadikan dalam surah Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Jamaah subuh yang saya hormati, dalam salah satu riwayat disebutkan awal mula dicetuskan penanggalan Hijriyah
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu khalifah kedua, menerima surat tanpa catatan tanggal, tanpa bulan, tanpa tahun, pada masa itu. Kemudian Umar pun mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah terkait masalah ini. Berbagai usulan dikemukakan oleh para sahabat. Ada yang mengusulkan tahun Islam dimulai dari penanggalan berdasarkan kelahiran Nabi, disebut tahun miladiah. Ada juga yang mengusulkan tahun Islam dimulai saat pengangkatan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga yang mengusulkan tahun Islam berdasarkan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rembukan itu akhirnya Umar menetapkan dengan berkata, hijrah memisahkan yang hak dan yang batil, jadikan dia sebagai pedoman tahun penanggalan. Maka disepakatilah nama tahun Islam adalah tahun hijrah berdasarkan pindahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Jadi sekali lagi pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab terjadilah permusyawaratan tentang perhitungan awal tahun. Yang pertama tahun Rasulullah lahir, tahun miladah. Kedua wafatnya Rasulullah, tahun takziah. Dan ketiga ada yang mengusulkan waktu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah atau tahun Hijri. Selanjutnya dalam pembahasan para sahabat, mereka menentukan bulan-bulan dalam tahun Hijriyah. Nah, di sini terdapat khilaf, terdapat perbedaan pendapat, ya, dari di antara para sahabat. Ada yang mengatakan kita mulai bulan Islam dengan bulan Ramadan saja. Tetapi kata Umar, tidak, jangan mulai dari bulan Ramadan. Mulailah kita dari bulan Muharram atau Muharram, karena ia waktu orang bergegas meninggalkan rangkaian haji. Demikianlah putusan Muharram sebagai bulan pertama dan peristiwa hijrah sebagai tahun pertama dalam penulisan kalender Hijriah yang disepakati oleh anggota musyawarah. Dalam pertemuan tersebut disepakati pula nama-nama bulan dalam kalender Hijriah. Sebelum ditetapkan terdapat usulan untuk menggunakan bulan Rabiul Awal sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah, karena katanya bulan tersebut merupakan bulan sebagai kelahiran Nabi. Namun atas usulan Sayyidina Utsman, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk memulai kalender Hijriah dari bulan Muharram.
Bulan Muharram yang berarti bulan yang disucikan, dipilih menjadi awal tahun baru dalam kalender Hijriah berdasarkan musyawarah di antara sahabat Nabi. Bulan ini memiliki makna mendalam karena merupakan permulaan perjalanan tahun baru dan mengandung arti pembersihan diri dan pembaruan spiritual. Jamaah sekalian, yuk kita mengenal lebih dekat nama-nama bulan dalam kalender Islam. 1. Muharram atau bulan Muharram. 2. Bulan Safar. 3. Bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. 4. Bulan Rabiul Akhir. 5. Jumadil Awal. 6. Jumadil Akhir. 7. Rajab. 8. Sya'ban. Disebut juga orang Sunda bulan Rawah. Rawahan. Orang Jawa juga menyebutnya Rawah. 9. Ramadan. Disebut juga bulan puasa. 10. Bulan Syawal. 11. Bulan Zulqa'dah atau disebut bulan Hafid kata orang Sunda. 12. Bulan Zulhijjah disebut juga bulan haji. Jamaah sekalian, semoga tahun baru Hijriah ini membawa berkah, membawa keberkahan dan mengantarkan kita kepada kesuksesan bagi seluruh umat Islam. Marilah kita memulai tahun baru ini dengan semangat baru untuk meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan keberpihakan kepada kebenaran dan pengabdian kepada sesama. Setiap nama bulan Hijriah memiliki makna dan keistimewaan tersendiri. Pada bulan-bulan tertentu, umat muslim dianjurkan untuk beramal dan berdoa karena waktunya mustajab. Salah satu bulan spesial adalah Ramadan. Umat muslim diwajibkan untuk berpuasa Ramadan atau Ramadan setiap tahunnya selama sebulan penuh untuk memenuhi rukun Islam. Jamaah sekalian, informasi selengkapnya tentang bulan-bulan dalam tahun Hijriah. 1. Bulan Muharram. Jika kalender Masehi diawali dengan Januari, maka kalender Hijriah dimulai dengan bulan Muharram. Bulan ini dianggap sebagai salah satu bulan yang paling suci. Adapun amalan sunnah yang dianjurkan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, bulan Safar. Safar berarti kosong atau tanpa sesuatu yang memadai. Makna kosong merujuk pada banyak rumah kosong di Mekah yang ditinggalkan oleh penghuninya berpindah ke Madinah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bulan Rabiul Awal. Bulan ketiga dalam kalender Hijriah adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
itu terjadilah musim semi. Lahirnya Nabi tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal 53 tahun sebelum Hijriah. Peristiwa penting lainnya yang terjadi pada bulan Rabiul Awal adalah dibangunnya masjid pertama di dunia, yaitu Masjid Kuba. Saat Nabi hijrah, mampir dulu di Kuba, lalu mendirikan masjid dari kelapa kurma. Awal-awalnya seperti itu dengan alas pasir. Dibangun Masjid Kuba pada 8 Rabiul Awal bulan ini juga merupakan wafatnya Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi beliau hanya 11 tahun memimpin negara Madinah. Rabiul Akhir disebut juga sebagai Rabiul Tsani. Bulan ini masih berhubungan dengan musim semi di Jazirah Arab. Musim semi diawali pada bulan Rabiul Awal dan diakhiri pada bulan Rabiul Akhir. Kelima, bulan Jumadil Awal. Setelah musim semi, Jazirah Arab akan dipertemukan dengan musim panas yang berawal di bulan Jumadil Awal. Jumadil Awal dalam bahasa Arab zaman berarti kering, tidak hujan. Zaman berarti juga membeku. Dan Arab zaman dahulu kerap kali mengalami kekeringan parah pada bulan Jumadil Awal yang menyulitkan proses bercocok tanam. Bulan Jumadil Awal merupakan bulan kelahiran dua ulama Islam besar, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Ali Zainal Abidin. Yang keenam, bulan Jumadil Akhir. Nama bulan dalam kalender Hijriah keenam adalah Jumadil Akhir. Putri pertama Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, lahir pada bulan ini, tepatnya pada 20 Jumadil Akhir, sekitar 15 tahun sebelum Hijriah. Peristiwa penting lainnya yang diperingati di bulan Jumadil Akhir adalah wafatnya Abu Bakar Siddiq pada 22 Jumadil Akhir. Yang ketujuh, bulan Rajab atau Rojab. Paruh kedua kalender Hijriah diawali dengan bulan Rajab, termasuk dalam salah satu bulan haram dalam Islam. Bulan Rajab merupakan waktu untuk umat Islam mengoptimalkan ibadah untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita suka berdoa pada bulan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan rumah tangga,
keberkahan anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu di sekolah atau menuntut ilmu di pesantren. Umat Islam di seluruh dunia merayakan momen Isra Mi'raj pada setiap tanggal 27 Rajab. Pada Isra Mi'raj itu Nabi melakukan perjalanan malam ya, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau mi'raj ke langit pertama, kedua, ketiga hingga ke langit ketujuh. Bahkan lanjut ke Rafraf dan Mustawan. Di sana beliau mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang kedelapan bulan Sya'ban. Sya'ban merupakan nama bulan Hijriah ke-8. Bulan ini merupakan salah satu bulan yang istimewa karena dekat dengan bulan Ramadan. Pada bulan Sya'ban umat Islam disunahkan menjalankan amalan malam nisfu Sya'ban. Malam ini dikenal sebagai malam istimewa karena Allah mengampuni dosa dan mengabulkan doa umatnya. Amalan yang dilaksanakan pun dilaporkan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban jatuh pada tanggal 15 setiap tahun. Pada hari yang sama umat Islam juga memperingati perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Jamaah sekalian, bulan ke-9 adalah bulan Ramadan atau bulan Ramadan. Setiap tahunnya umat Islam menanti Ramadan. Bulan istimewa ini diketahui mendatangkan berkah dan pahala berlipat ganda. Selama sebulan penuh umat muslim pun diwajibkan untuk berpuasa mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, umat Islam bisa memperbanyak amalan dengan melaksanakan sunnah Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Ke-10 bulan Syawal. Syawal disebut juga sebagai bulan peningkatan ibadah atau bulan kemenangan dalam melawan hawa nafsu. Bulan ini diawali dengan perayaan Idul Fitri yang menandakan berakhirnya puasa di bulan Ramadan. Umat muslim biasanya memulai bulan Syawal dengan berziarah serta berkunjung ke rumah saudara, teman dan tetangga untuk bermaaf-maafan. Selain merayakan Idul Fitri, umat muslim juga bisa menjalankan puasa sunnah Syawal dari tanggal 1 hingga tanggal 6. Orang Sunda bilangnya nyawala 6 hari. Ke-11 bulan Zulqa'dah, Zulqa'dah, bulan-bulan penutup atau bulan-bulan terakhir dalam kalender Hijriah, merupakan momen umat muslim dapat memaksimalkan ibadahnya. Pada 6 Zulqa'dah
Hijriah, Nabi Muhammad melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Bulan ini juga menjadi waktu bagi umat muslim untuk mempersiapkan diri menjelang ibadah haji. Pada haji wada, Nabi yang mulia menyampaikan wahyu terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum islamina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan sempurnakan bagi kamu agama Islam sebagai agamamu. Dan terakhir bulan Zulhijjah. Zulhijjah seringkali disebut sebagai bulan haji. Pada bulan ini umat muslim berbondong-bondong menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima. Adapun beberapa peristiwa penting dalam bulan Zulhijjah adalah hari Tarbiyah, yaitu 8 Zulhijjah, wukuf di Arafah 9 Zulhijjah merupakan puncak haji, Al-Hajjul Arafah. Orang haji itu wajib wukuf di Arafah. Kalau terlewat wukuf di Arafah, maka haji tidak sah hajinya. Kemudian Idul Adha pada 10 Zulhijjah serta hari Tasyrik saat umat Islam dilarang berpuasa dan dianjurkan berkurban tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jamaah masjid mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin setelah lewat pukul 18 hari Kamis atau malam Jumat, dunia resmi memasuki tahun baru 1447 Hijriah. Lalu kita ke depan akan menjalani 350-an hari lagi. Bedanya kira-kira 10 hari dengan bulan Masehi. Kalau Masehi itu 365 hari per tahun. Kalau tahun Hijriah hanya 355 hari. Begitulah seterusnya waktu berulang, atau kalau ada pesta tahun baru itu pun akan kembali berulang. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan tentang waktu di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Disebutkan dalam tafsir melalui surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa agar manusia benar-benar memperhatikan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat kedua surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia berada dalam kerugian bila tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Innal insana lafi
khusri, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Apalagi jika waktu itu justru digunakan untuk melakukan tindakan maksiat. Nauzubillah. Selanjutnya di ayat 3 surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia bisa tidak mati jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran serta menjauhi perbuatan manusia. Jamaah sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan bagaimana kita memaknai tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah menyimpan nilai spiritual mendalam yang mendorong umat Islam untuk memperbaiki diri. Berikut adalah makna penting di balik momen ini. Hijrah Nabi SAW bukan hanya peristiwa pindah tempat, melainkan juga merupakan simbol transformasi dari kegelapan menuju cahaya iman. Memasuki bulan Muharram ini menjadi momentum bagi setiap muslim untuk berhijrah dari keburukan menuju kebaikan. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keistimewaan bulan-bulan Arab, termasuk Muharram sebagai waktu yang mulia. Maka kita diajak untuk tidak menzalimi diri sendiri dan memperbanyak takwa selama bulan ini. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Bulan Muharram adalah waktu yang penuh keberkahan. Berikut amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan. 1. Menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imanun din, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadana. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat maka ia sedang mendirikan agama. Namun sebaliknya, siapa yang meninggalkan sholat maka dia sedang menghancurkan agama.
sedang merobohkan agama Islam. Karena itu, mari para jamaah sekalian di bulan Muharram semangat memperbaiki kualitas sholat, terutama sholat wajib, dan menambah sholat sunnah menjadi lebih kuat. Antara lain, marilah kita sholat subuh berjamaah secara konsisten, secara rutin, secara kontinu. Wa in qalla, walaupun sedikit, tapi kontinu, konsisten. Amalan yang dianjurkan adalah khairul amal adwa'uha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah amal yang istiqomah, konsisten, walaupun sedikit. Yang kedua, amalan di bulan Muharram adalah puasa Asyura. Puasa pada 10 Muharram memiliki keutamaan besar sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya, menjaga silaturahmi, mempererat hubungan dengan kerabat merupakan amalan yang membawa keberkahan dalam rezeki, membawa keberkahan dalam umur. Berikutnya, banyak-banyaklah bersedekah. Sedekah di hari Asyura pahalanya seperti bersedekah selama 1 tahun. Ini menjadi peluang emas untuk berbagi. Kemudian dianjurkan menjenguk orang sakit. Berikutnya, menambah nafkah untuk keluarga. Pasti ibu-ibu terima kasih Bapak, terima kasih Abi memberi lebih banyak nafkah di bulan Muharram. Itu ada kepercayaan memberi nafkah pada bulan Muharram akan mendatangkan kelapangan rezeki selama setahun, insya Allah. Syekh Muhammad Sakandari mengatakan sebaik-baik waktu adalah ketika seorang hamba menyadari kefakiran dan mengakui kehinaan. Sementara waktu terburuk bagi manusia adalah ketika dia lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari juga mengatakan bahwa usia manusia yang telah berlalu tidak mungkin tergantikan, dan sesuatu yang telah manusia dapatkan dari usia tersebut tidak akan bisa dinilai harganya. Apabila seorang manusia melewati usianya dengan maksiat dan kemungkaran, maka sudah bisa dipastikan dia akan menyesal saat di akhirat nanti, sebab balasannya adalah neraka. Sebaliknya, jika seorang manusia bisa memanfaatkan waktu dengan baik, mengisinya dengan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka akan menikmati hasilnya di akhirat. Makna yang terkandung dalam bulan Muharram, yaitu awal tahun Hijriah, adalah satu, perpindahan secara spiritual dan intelektual. Kedua, perpindahan dari kekufuran kepada keimanan dengan meningkatkan kesungguhan dalam beribadah. Ketiga, hijrah berarti peningkatan
perpindahan dari kebodohan kepada peningkatan ilmu pengetahuan dengan mendatangi majelis taklim. Berikutnya, hijrah berarti perpindahan dari kemiskinan kepada kecukupan ekonomi. Artinya kita harus kerja keras dan tawakal dalam mencari penghidupan. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qablina wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, terangilah hati kami, kuatkanlah hati kami, baikkanlah amal kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, dan jauhkanlah kami dengan kejahatan. Kabulkanlah semua kebutuhan kami dalam agama, di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.